tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetap dalam naungan Tuhan. Pada saat ini, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita akan terlebih dahulu bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya, atas kemurahannya yang Dia limpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita mengangkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
untuk hari ini kami telah berkumpul Tuhan, kami mulai belajar kami Tuhan. Persiapan kami, meskipun dengan keadaan yang saat ini tidak memungkinkan kami untuk saling berinteraksi Tuhan, tapi kami yakin percaya lewat media video ini Tuhan kami masih bisa belajar. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kemampuan, kekuatan Tuhan, dan Kau berkati kami pribadi di rumah kami masing-masing, dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Amin. Pada saat ini kita terus memuji Tuhan, kita terus mengagungkan nama Tuhan. Mari kita katakan, dengar Dia panggil nama saya. Mungkin kita pada saat ini merasakan, saya jarang ke gereja, saya jarang ke sekolah minggu karena COVID-19. Kita tetap semangat, kita tetap mengucap syukur atas keadaan yang diberikan oleh Tuhan, karena semuanya itu ada kebaikan untuk kita. Kita terus memuji Tuhan. Mari kita katakan, hati-hati gunakan tangan. Karena Bapa disuka beli
kegiatan belajar, kita akan naikkan satu pujian saat merenungkan. syukur kepadamu ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, puji-pujian kami pada saat ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami akan memasuki dalam pembelajaran kami. Berkatilah pembelajaran kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga kami selesai. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik dan teman-teman. Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya? Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita waktu kembali untuk terus belajar dari setiap firman-Nya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari pelajaran yang keempat. Mari kita persiapkan diri kita dan kita akan belajar dari pelajaran yang keempat tentang aku mengasihi keluargaku. Karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang Yesus teladanku. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang aku mengasihi keluargaku. Adik-adik semua, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita akan baca Alkitab kita dari Yohanes 13 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-35. Mari kita baca bersama-sama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, lewat pembacaan kita pada pagi hari ini, Yesus memerintahkan kita sebagai anak-anaknya untuk saling mengasihi. Mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita, bahkan mengasihi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, adik-adik semua, mari kita lakukan ini, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, supaya kita sebagai anak-anaknya benar-benar mengasihi orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan, supaya kita benar-benar menjadi murid Yesus Kristus, karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita juga pelajari dan baca dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 11 tentang cerita Yusuf. Yusuf adalah anak laki-laki yang bungsu dalam keluarga Yakub. Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh ayahnya, yaitu Yakub. Ia memiliki sikap hidup yang baik sehingga dipilih Tuhan melalui mimpinya. Dia memiliki 12 saudaranya yang lain iri hati kepada Yusuf. Namun Yusuf tetap mengasihi saudaranya. Wow, inilah yang sangat luar biasa dari cerita Yusuf. Ia memiliki 12 saudara. Bahkan saudara-saudaranya memiliki iri hati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Karena apa? Tuhan sudah telah memberikan contoh kepada Yusuf. Itulah sebabnya Yusuf tetap bersikap baik dan mau mengasihi ke-12 saudaranya ini. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita dapat kita belajar bahwa sikap iri hati dalam keluarga adalah sikap yang tidak baik. Iri hati kepada saudara sendiri bukanlah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Adik-adik, jika adik-adik ada yang iri hati kepada saudaranya atau orang lain, itu bukan hal yang dikehendaki Tuhan. Karena yang dikehendaki Tuhan itu adalah mengasihi sesama, mengasihi keluarga. Yusuf adalah anak yang paling bungsu dari ke-12 saudaranya. Wah, ini adalah sungguh luar biasa. Keluarga yang besar, bukan itu? Itu adalah suatu keluarga yang begitu besar. Saudara-saudaranya memiliki iri hati kepada Yusuf, padahal Yusuf tidak melakukan suatu kesalahan.
Yusuf adalah anak yang paling kecil, bahkan disebut anak yang paling muda. Namun ia tidak memiliki niat apapun untuk menyakiti saudaranya atau kakak-kakaknya di dalam kehidupannya secara pribadi. Wow, sangat luar biasa ya adik-adik semua. Kita bisa pelajari dari kehidupan Yusuf ini, bisa mengasihi saudara-saudaranya. Walaupun Yusuf tidak melakukan kesalahan, ia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita contohi ini, apa yang sudah Yusuf lakukan di dalam hidupnya. Adik-adik yang ada di rumah, saling mengasihi dalam ayat ini merujuk kepada sesama adik-adik, kepada sesama kita, adalah salah satu ciri khas yang mengikuti Kristus Yesus, ialah kasih kita, ketulusan kita bagi sesama, bahkan bagi saudara-saudara kita dalam Yesus Kristus. Inilah yang mengingatkan kita dengan apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya, harus mengasihi orang tuanya, keluarganya. Wow, luar biasa. Tuhan memberikan teladannya kepada kita untuk mengasihi di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sikap menerima atau mengasihi keberadaan keluarga, ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu tidak bersungut-sungut, tidak memprotes dan tidak melawan orang tua, menyayangi orang tua dengan sikap yang lemah lembut dan bersikap sopan kepada orang tua. Itulah salah satu cara kita untuk mengasihi dan menghormati orang tua kita. Mau meminta maaf ketika melakukan kesalahan apapun yang kita lakukan, kita mau meminta maaf kepada orang tua kita, kepada saudara kita, bahkan orang-orang lain pun kita mau meminta maaf kepada mereka. Selalu bersyukur dalam apapun keadaan keluarga kita. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, cerita ini mengajarkan kita supaya tidak iri hati seperti yang sudah dialami oleh Yusuf tadi. Saudara-saudara kita, siapapun, Yusuf tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sikap iri hati dalam keluarga adalah perbuatan yang tidak baik, bahkan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jika dalam keluarga kita sedang terjadi perbedaan pendapat, kita harus dapat saling menghargai pendapat anggota keluarga kita yang lain sebagai toleransi. Karena toleransi adalah salah satu wujud pengembangan karakter kita sebagai anak Tuhan dan sebagai kebanggaan bangsa atau keluarga atau kedua orang tua kita. Kita dapat menjadi anak-anaknya, menjadi anak bangsa dan anak Tuhan dalam memulai apapun, dalam bangku pendidikan, bahkan dalam apapun yang kita kerjakan. Karena Tuhan memberikan kita perdamaian, Tuhan memberikan kita kesejahteraan ketika kita sudah benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mengasihi keluarga dan orang tua. Kita harus mengerti bahwa
keluarga kita adalah pemberian Tuhan. Tuhan tidak membiarkan hidup di dunia seorang diri saja. Untuk itulah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat dilakukan dengan banyak cara, yaitu supaya dapat menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, bernyanyi, membantu ibu atau ayah, menjaga adik yang masih kecil, dan mungkin masih banyak yang bisa kita lakukan sebagai wujud kasih Allah di dalam kehidupan kita. Coba bayangkan apa saja yang dapat kita lakukan. Kita bersyukur kepada Tuhan, pasti senang banget. Nah, adik-adik yang ada di rumah, biarlah lewat pelajaran kita pada pagi hari ini, kita bisa benar-benar menerapkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi. Walaupun kita nggak melakukan kesalahan, nggak melakukan perbuatan yang tidak baik, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mengasihi, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Itulah yang perlu kita contohi, yang perlu adik-adik contohi di dalam kehidupan adik-adik, baik di sekolah, di rumah, bahkan di gereja. Itulah yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Adik-adik semua, biarlah pelajaran kita pada pagi hari ini tentang mengasihi keluargaku, adik-adik benar-benar lakukan di rumah sebagai perintah Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Bahkan kita semua, kakak juga terus belajar untuk mengasihi sesama, mengasihi orang tua, bahkan mengasihi keluarga. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita semua sebagai murid-muridnya. Nah, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita lakukan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, yaitu benar-benar melakukan kasih di dalam keluarga, dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, adik-adik semua, tugas kita hari ini kakak akan kirimkan melalui WA tentang apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengasihi keluargaku, dan kakak akan kirim di grup WA nanti. Dan ketika adik-adik sudah mengerjakan dengan baik, dikirim langsung melalui grup, dan kakak akan periksa dengan baik. Itulah tugas yang kakak berikan kepada adik-adik semua, supaya adik-adik semua bisa kerjakan. Nah, sebagai ucapan syukur kita pada kesempatan hari ini, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita meminta pertolongan Tuhan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, karena Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk belajar tentang bagaimana kami terus mengasihi keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan orang-orang lain yang ada di sekitar kami, Tuhan. Biarlah apa yang Engkau perintahkan kepada kami, Tuhan, kami benar-benar melakukannya di dalam kehidupan kami, walaupun kami sering melakukan kesalahan, melakukan yang tidak baik di hadapan-Mu, Tuhan.
Tetapi pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami kembali untuk belajar mengasihi sesama kami. Biarlah apa yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami, baik di gereja, di sekolah, bahkan dimanapun kami berada. Kami benar-benar melakukan apa yang Engkau mau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami walaupun saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19 Tuhan, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan akan terus menolong dan memberikan kami kekuatan di dalam menghadapi pandemi COVID ini Bapak. Terima kasih Bapak, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin dan memelihara kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik semua. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap semangat, tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kita pertolongan, memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap semangat walaupun kita belajar secara online, tetapi Tuhan akan terus menolong dan memberkati kita semua. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat adik-adik semua, tetap berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat terpulihkan, oleh karena ada Tuhan yang berkuasa di atasnya. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.